Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Berdiri. Natural tangan jari. Om Swastiastu. Baik, sebelum mulai akan berdoa. Berdoa saja. Baik, kita duduk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semua? Baik. Baik, kalau begitu Ibu absensi dulu ya. Apakah ada anak-anak atau rekan kalian yang tidak hadir? Tidak. Coba kalian cek sisi kanan kiri kalian. Baik, ada yang tidak hadir? Tidak. Genap ya, 18 siswa. Baik anak-anak, sebelum mulai kegiatan, ada satu tepuk yang ingin Ibu berikan kepada kalian supaya lebih bersemangat. Mari, Ibu contohin ya. Namanya tepuk kita bisa. Kita bisa. Bisa. Baik, kita ulangi satu kali lagi ya. Tepuk kita bisa. Kita bisa. Bisa. Anak-anak, sebelum mulai kegiatan, ada satu hal yang ingin Ibu sampaikan untuk memotivasi kalian. Tunggu sebentar ya. Iya, Bu. Baik, jadi Ibu berharap kalian semangat untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini agar cita-cita yang kalian harapkan bisa menjadi kenyataan. Karena jika kalian mulai putus asa dalam belajar, maka impian kalian hanya akan jadi impian semata. Baik, sebelum ke pembelajaran, sebelumnya Ibu ingin bertanya, adakah yang sudah pernah berkunjung ke Candi Prambanan? Baik, perlu kalian ketahui bahwa Candi Prambanan itu merupakan candi terbesar yang diakui oleh UNESCO sebagai salah satu peninggalan atau keajaiban dunia. Candi Prambanan sendiri juga merupakan candi yang bercorak Hindu, dan terkait dengan hal tersebut juga, maka itulah yang akan kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu tentang sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia. Apa cerita Ibu terlihat jelas? Enggak, Bu. Mama kayaknya ini spidolnya habis. Makasih ya. Baik, setelah mempelajari materi ini, Ibu berharap kalian mampu menjelaskan peninggalan sejarah agama Hindu di Indonesia. Kemudian kalian mampu mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam sejarah perkembangan agama Hindu di Indonesia, dan juga bukti serta upaya melestarikan sejarah peninggalan agama Hindu di Indonesia. Baik, sebelum itu kita simak video berikut ini. Silakan. Baik, itu dia materi dari videonya. Kemudian kita lanjut ke materi yang lebih detail, yakni pembahasan dalam materi berikut. Tentu pertama kita akan mempelajari sejarah peninggalan agama Hindu di Asia.
Kemudian ada 2 pokok pembahasan pada empat, yaitu peninggalan sejarah agama Hindu di Asia, bukti, nilai-nilai serta upaya melestarikan peninggalan sejarah agama Hindu di Asia. Pertama, peninggalan agama Hindu di India. Jadi bangsa Arya mulai mendatangi lembah Sungai Sindhu dan mereka menggeser suku asli di sana, yaitu suku Dravida, dan suku Dravida mulai meninggalkan tempat tersebut dan pergi mencari tempat yang baru sampai ke dataran tinggi Deccan. Kemudian zaman Brahmana dipengaruhi oleh kelompok pemimpin intelektual ahli Weda. Maaf ya. Kemudian zaman Upanishad ditandai dengan banyaknya filsuf yang lahir pada masa dan masyarakat mulai mendalami hidup atau hakikat hidup. Jadi mereka menganggap bahwa melakukan hal yang baik akan membawa mereka kepada karma yang baik pula. Pertama, kerajaan Hindu di India. Kerajaan pertama Hindu di India itu adalah dinasti Maurya. Diperkirakan berdiri sekitar tahun 320 Masehi. Dipimpin oleh Raja Chandragupta. Kemudian Kerajaan Gupta berdiri sekitar pada abad ke-4 Masehi. Dan yang terakhir Kerajaan Angga, perkembangan terjadi sekitar abad pertama sebelum Masehi. Yang ketiga itu peninggalan agama Hindu di Cina. Pada masa ini diceritakan bahwa peninggalan sejarah agama Hindu di Cina dimulai sejak Cina dikuasai oleh kekuasaan dinasti Han, dan Raja Han ini mempersilakan para Brahmana untuk mengajarkan Weda ke Cina. Banyak peninggalan agama Hindu di Indonesia. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Peninggalan sejarah terjadi sekitar tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai terletak di Kalimantan Timur. Selain itu masih ada banyak kerajaan lagi seperti Singosari, Majapahit, dan Mataram kuno. Buktinya, yang pertama itu ada peninggalan prasasti Yupa. Kemudian peninggalan Candi Prambanan, dan selanjutnya peninggalan karya sastra kitab Kertagama. Di sini dari sekian banyaknya peninggalan, karya sastra lah yang menjadi peninggalan yang sedikit ditemukan karena alasan situasi dan kondisi pada saat itu. Yang kemudian nilai-nilai peninggalan sejarah agama di Indonesia. Nilai-nilainya ada peninggalan sejarah agama di Indonesia. Pertama itu nilai religius. Kenapa disebut religius? Karena di sini mereka bisa menggunakan peninggalan tersebut sebagai sarana untuk beribadah. Kemudian nilai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini itu mengatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tak satu, seperti yang kita dapati dalam Kawin Sutasoma yang ilmunya itu tetap relevan sampai saat ini dan menjadi moto dari semboyan Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Dan terakhir, nilai kreatif. Setiap orang aktif melestarikan peninggalan sejarah. Melestarikan peninggalan sejarah Hindu di Asia. Bagaimana? Masih semangat? Baik, kalau gitu kita menyanyi sebentar aja ya. Menyanyi sebentar aja. Baik, dari sini silakan. Meletus bawah hijau. Oke, berarti harus semangat ya. Sudah shock terapi kalian. Lanjut. Upaya melestarikan. Cara menghargainya itu melihara tentunya dengan baik, melestarikan. Lanjut.
Kemudian peninggalan bentuk fisik itu menjaga dan merawat peninggalan berupa peralatan. Kemudian merawatnya dari kerusakan. Peninggalan kesenian itu dijaganya dengan ikut berperan aktif dalam kegiatan kesenian. Baik, sekian. Kalau masih ada yang ditanyakan, silakan. Ya, silakan. Izin bertanya Bu, apa saja isi dari prasasti Yupa tersebut? Oh, Yupa, prasasti Yupa itu. Sebelumnya ada yang mau jawab sebelum Ibu tanggapi? Tidak ya. Kalau begitu Ibu jawab ya. Jadi prasasti Yupa itu peninggalan dari kerajaan Kutai. Berisinya tentang kehidupan keagamaan pada saat itu dan niatnya yang dilakukan oleh Raja Mulawarman. Seperti itu ya dari Ibu. Baik, anak-anak, karena materinya udah, sekarang kita lanjut ke bentuk kelompok. Silakan bentuk kelompoknya dengan samping atau yang di belakang juga boleh. Ini Ibu akan bagikan LKPD. Silakan anak-anak. Sebentar ya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Baik, boleh dikerjakan. Bagaimana? Ada kesulitan? Baik, sepertinya kalian sudah cukup waktunya ya. Baik, silakan kelompok 1 dan 2, silakan presentasikan. Ayo, siapa yang mau mewakili? Silakan, kelompok 1, kelompok 2, silakan. Bisa dibacakan jawabannya saja ya. Baik, jadi saya dari kelompok 1 ingin menjawab. Baik, jadi kelompok 1 itu zaman Weda. Persebaran agama Hindu berdasarkan sejarah pada zaman Weda dimulai pada masa suku bangsa Arya. Dan zaman Brahmana, peninggalan agama Hindu pada zaman Brahmana dipengaruhi oleh kelompok pemimpin intelektual ahli Weda. Kemudian zaman Upanishad ini merupakan reaksi terhadap yang terjadi pada zaman Brahmana. Silakan lanjut Merta. Baik, saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya. Yang pertama itu zaman Weda. Nah, bangsa Dravida tersingkir, mereka meninggalkan wilayah tersebut dan akhirnya sampailah di dataran tinggi Deccan. Zaman Brahmana, kelompok yang memberikan peran penting dalam kehidupan agama. Terus zaman Upanishad, kehidupan spiritual masyarakat mulai bergeser. Peninggalan agama Hindu di Indonesia yaitu prasasti Yupa. Yupa tersebut memberikan keterangan tentang kehidupan keagamaan pada masa itu. Baik, bagaimana teman-teman? Betul jawabannya? Betul. Baik, silakan kembali ke tempat duduk. Itu pertama. Nah, setelah kita melewati LKPD, sekarang kita lanjut ke kuis. Nah, Ibu sudah menyantumkan nama kalian pada di depan ini. Jadi, siapapun yang terpilih harus mau maju ke depan ya. Jadi, di sini kalian harus melengkapi bagian yang kosong dari kuis ini. Kita mulai saja ya. Yang pertama, ayo kira-kira siapa ya yang pertama? Merta, ayo. Yang kedua siapa ya kira-kira? Ya? Siapa? Indira. Maaf.
Iya, maaf. Dulu salah nama. Baik, siapa ya yang ketiga? Tunggu di depan sebentar aja, ya. Di depan dulu sebentar. Ke sana, kanan. Lanjut. Yang terakhir. Parmayani, silakan. Jadi yang terakhir otomatis ya jawabannya. Oke, sekarang kita sudah melengkapinya. Ibu ada sedikit hadiah karena sudah mau maju ke depan. Ada sedikit permen, silakan. Selamat ya, selamat. Selamat ya. Beri tepuk tangan dulu. Silakan, boleh kembali duduk. Nah, karena kita ada quiz, siapa yang mau membantu ibu untuk menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini? Silakan, mohon berdiri. Yang pertama itu sejarah peninggalan agama Hindu berdasarkan sejarah pada masa zaman Weda. Dimulai pada masa suku bangsa Arya mulai mendatangi lembah sungai Sindhu. Kemudian zaman Brahmana disusun tata upacara pelaksanaan keagamaan yang teratur, dan yang terakhir zaman Upanishad masyarakat mulai mendalami hakikat hidup. Sekian. Nah, satu lagi, siapa yang mau bantu? Silakan. Yang kedua itu ada di mana ada perkembangan sejarah agama Hindu di Asia, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu pada zaman Weda, zaman Brahmana, dan zaman Upanishad. Terus ada peninggalan agama Hindu, yaitu berupa kerajaan yang pertama kerajaan Maurya, kerajaan Gupta, dan kerajaan Andhra. Baik, terima kasih ya sudah mau bantu ibu menyimpulkan pada pembelajaran hari ini. Jadi betul sekali yang dikatakan teman-temannya tadi, dan ibu mau mempertegas bahwa pembelajaran kita hari ini adalah tentang perkembangan sejarah agama Hindu dibagi menjadi 3, yaitu zaman Weda, Brahmana, dan Upanishad. Kemudian peninggalannya ada di India, Cina, dan Indonesia. Nah, ibaratnya seperti cerita rakyat Nyai Roro Jonggrang yang menyuruh Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam waktu 1 malam. Tentunya berujung gagal. Hal tersebut juga sama dengan sejarah, tidak bisa kita bangun dalam waktu sehari, karena sejarah itu bertahap, berproses, sehingga bisa menjadi sejarah yang kita pelajari pada hari ini. Baik anak-anak, bagaimana belajar ibu menyenangkan? Baik, kalau begitu ibu akan berikan kalian tugas pada buku paket halaman 140 sampai 114. Nah, kerjakan ya di rumah. Kemudian minggu depan kita akan belajar mengenai catur warna dalam masyarakat. Baik, karena sudah selesai, apakah masih ada yang ingin tanyakan? Tidak. Baik, kalau begitu silakan Bapak kelas, karena tadi kita mengawali dengan doa. Mari kita akhiri dengan doa. Berdiri. Berdoa mulai. Natural Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sesuai